واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah untuk Allah Rabbil alamin, Rabb yang telah menguasai, mengatur alam semesta ini, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah selayaknya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Maka Allah menyuruh memang kita untuk senantiasa ingat kepada nikmat Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada Bani Israel. Itu tidak hanya Bani Israel, Pak, kita semua. Ya, ketika Allah berfirman kepada Bani Israel, ya Bani Israel adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah nikmatku yang telah aku karuniakan atas kalian. Jadi kalau kita senantiasa mengingat nikmat Allah, maka tidak akan berat kita menjalankan perintah-perintah Allah, insya Allah. Jadi kenapa orang terasa malas, Bapak Ibu? Terasa berat melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah? Mungkin kurang mengingat nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah yang terbesar adalah tauhid. Ini tidak ada tandingannya. Ketika seseorang itu sudah mampu untuk mengesahkan Allah, meyakini Allah itu satu, baik di dalam hal-hal yang merupakan rububiyah Allah, dalam sifat-sifat rububiyah Allah, Allah sebagai pencipta, penguasa, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, maupun di dalam peribadahan atau dalam uluhiyah kita kepada Allah, dalam ubudiyah kita kepada Allah, ataupun di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, karena nikmat tauhid ini adalah nikmat yang tertinggi. Bahkan tingkatan keimanan yang tertinggi sering kami sampaikan adalah tauhid. Sebagaimana sabda Nabi, Pak, dalam hadis yang sering kami sampaikan dalam Sahih Muslim. Apa kata Rasulullah? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan au sab'una syu'batan au bid'un wa sab'una syu'batan. Keimanan itu punya 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. A'laha, yang tertinggi dari tingkatan keimanan itu adalah kalimatul la ilaha illallah. Wa adnaha, kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan nikmat yang besar ini, Pak, maka beliau tidak mencukupkan untuk beliau saja, enggak. Yang pertama kali yang beliau coba adalah ayahnya. Karena ayah beliau adalah
Orang yang menyuruhkan untuk menyembah kepada selain Allah, bahkan yang menjual patung, pembuat dan penjual patung. Artinya apa? Ketika ada anggota keluarga kita yang melakukan kesyirikan, tidak boleh kita diam. Ya harus kita berupaya bagaimana hidayah tauhid ini sampai kepadanya. Nah, seperti ayat yang kita baca tadi Pak, itu surah Al-An'am ya, ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Jadi nama ayahnya Azar. Ini berdasarkan nas Al-Quran. Atattakhidhu asnaman aliha? Apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan selain Allah? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku menyaksikan engkau wahai ayahku dan kaum pengikutmu berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya kalau memang sesat bilang sesat gitu. Seperti Nabi Ibrahim bilang sama ayahnya, kalau seandainya sudah melakukan syirik besar harus ditegakkan hujah. Inilah Nabi Ibrahim. Jadi ada dua nabi pada dalam Al-Quran yang langsung Allah mengatakan, ya sungguh pada dirinya terdapat contoh teladan itu ada dua. Yang satu Nabi Ibrahim, yang satu Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Ibrahim. Ya, maka sungguh bagi kalian itu pada diri Nabi Ibrahim ya uswatun hasanah. Kemudian pada Nabi Muhammad juga laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ada dua. Kalau yang ya kalau tentang Nabi Ibrahim itu ini Al-Qur'an ya dalam surah Mumtahanah kalau nggak salah Pak ya. Ya qad kanat ya betul ya surah Mumtahanah ayat 4 Bapak Ibu. Allah berfirman qad kanat ya lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh bagi kalian terdapat contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya yaitu sahabat-sahabat Nabi Ibrahim, idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami bari ya jamaknya bura'a, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, dan kami kafirkan kalian. Artinya ini orang-orang musyrik gitu Pak ya. Orang yang nggak percaya sama Allah sebagai satu ilah, sebagai ilah satu-satunya, yang menyembah pohon patung, harus kita yakini mereka orang kafir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kalau seandainya kalian tetap melakukan kekufuran, tidak mau mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang esa, tetap mau menyembah berhala, sesembahan selain Allah, maka telah ya telah tampak bainana, antara kita, wa bainakum, dan antara kalian, al-adawatu, permusuhan ya, wal baghdha'u, dan kebencian, abadan, selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja, illa qaula Ibrahim li abis, kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna laka ma amliku laka minallahi min syai'. Nabi Ibrahim tetap sayang sama ayahnya. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, aku sungguh akan memohonkan ampunan untuk engkau ya kepada Allah, dan aku tidak bisa ya memiliki engkau dari Allah sedikit pun. Artinya aku tidak bisa ia menjamin keselamatanmu kalau tidak beriman kepada Allah saja, tidak mengesahkan Allah gitu. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Tuhanku, kepada Engkaulah kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kepada Engkaulah ya Allah kami kembali, wa ilaikal masir, ya, dan kepada Engkaulah ya tempat kembali kami. Anabna ini sama dengan tubna ya. Inabah dengan taubah hampir sama Pak. Artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala melarang ya orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik yang mati dalam kemusyrikan mereka. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat tauhid ini adalah nikmat yang teragung. Nikmat yang terbesar yang harus kita bersyukur. Karena di luar agama Islam ini semuanya adalah agama kekufuran dan kemusyrikan. Nah, maka agama Islam satu-satunya agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah dan yang berikrar bahwasanya Rasulullah adalah hamba dan utusan Allah. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan kajian kita. Kita masih tafsir ya surah Al-Baqarah ayat berapa Pak kemarin? 102 betul ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Berkata penulis yakni Imam Ibnu Katsir, semoga Allah berikan rahmat yang lapang kepada beliau, rahmat yang melimpah. Jadi ini masih penggalan ya dari surah Al-Baqarah ayat 102 kemarin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Bapak menjumpai dalam Al-Qur'an atau hadis ada kata-kata laqad, maka laqad ini kata ulama bahasa Arab ya. Ini namanya jawabul qasam. Apa artinya? Jawaban terhadap sumpah yang tidak ditulis secara tersurat. Maksudnya apa? Maksudnya ada sumpah sebelumnya. Wallahi, demi Allah, sungguh gitu. Jadi laqad ini huruf laqad, la dengan qad ada dua, lam dengan qad. Ya. Ini adalah huruf yang apabila masuk kepada simple past tense, kalau dalam bahasa Arabnya fi'il madhi, ini memberikan makna penguatan. Yang kalau diterjemahkan menjadi sungguh, benar-benar gitu. Jadi walaqad dan sungguh, benar-benar gitu ya. Alimu, mereka mengetahui. Siapa mereka ini? Yahudi gitu. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh ya, mereka orang Yahudi itu mengetahui orang yang mempelajari sihir itu sungguh dia telah menjual akhiratnya, itu maksudnya. Sehingga malahu tidak ada baginya, bagi orang yang mempelajari sihir itu Pak ya, malahu tidak ada baginya. Ma di sini namanya huruf nafi, harfun nafi. Ma tidak ada, lahu baginya. Fil akhirati di akhirat apa? Min khalaq. Dari khalaq, khalaq itu artinya nasib. Nasib itu artinya apa? Bagian. Kebahagiaan. Bagian kebahagiaan di akhirat. Dia tidak dapat bagian kebahagiaan itu Pak. Ya, jadi kalau seandainya kebahagiaan itu dibagi-bagikan, nggak ada dia dapat pembagian dia. Orang yang mempelajari sihir di dunia ini kan gitu. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Yaitu kata Imam Ibnu Katsir berkata, walaqad alimal yahudu, dan sungguh orang-orang Yahudi telah mengetahui alladzina istabdalu ya, yaitu orang-orang yang telah mengganti, itu orang Yahudi ya. Mereka telah mengganti bisihri dengan sihir, an mutaba'atir rusul, dari mengikuti para rasul. Seharusnya mereka mengikuti para rasul, malahan mereka condong kepada sihir Pak. Liman fa'ala fi'lahum, dan ya bagi yang melakukan seperti perbuatan mereka, dzalika itu, perbuatan mereka itu, annahu ma lahu fil akhir, sesungguhnya
ma lahu tidak ada baginya fil akhirati min khalaq, di akhirat dari kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan untuknya di akhirat. Artinya dia merugi nanti di akhirat. Kemudian min khalaq ini kata Imam Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, min nasib, dari nasib. Nasib itu Pak kalau terjemahan kita bagian. Laisa lahu nasibun fil akhirah. Itu artinya dia enggak dapat bagian kebahagiaan di akhirat. Jadi ini pelaku sihir ini. Kemudian Allah melanjutkan penggalan firman-Nya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wala bi'sa, dan wanidan, la bi'sa sangat ya jelek itu la bi'sa. Ya, la bi'sa ini ya dan sangat jelek bi'sa. Wala bi'sa ini ada huruf lam di sini namanya lamu taukid ya, penguat juga, dan sungguh jelek, buruk gitu ya. Sungguh amatlah buruk kalau kita terjemahkan ya. Masyarobihi, apa yang telah mereka beli dengannya, yakni dengan sihir itu Pak ya, anfusahum, diri-diri mereka. Lau kanu ya'lamun, lau seandainya, kalau gitu ya. Kanu dahulu mereka orang Yahudi itu ya'lamun, mengetahui. Jadi kalau seandainya mereka tahu Pak, maka apa yang mereka lakukan dengan mempelajari dan mengamalkan sihir itu adalah sesuatu yang buruk yang telah mereka beli diri-diri mereka dengan sihir tersebut. Ya. Jadi bi'sa ini Pak lawannya nikmah. Nikmah itu kan bagus gitu ya. Kalau bi'sa yang buruk, kalau nikmah yang bagus gitu. Yang bahkan yang terburuk bi'sa itu. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala bi'sal badil. Apa yang mereka ganti seharusnya mengikuti para rasul, mereka ganti dengan mengikuti dan mempelajari sihir, maka itu adalah seburuk-buruk ganti. Mastabdalu bihi minas sihri. Apa yang telah mereka ganti dengannya dengan sihir, aiwadan anil iman, sebagai ganti dari keimanan, wa mutaba'atir rusul, dan sebagai ganti dari mengikuti para rasul. Lau kana lahum ilmun bima wa'adhu bihi. Kalau seandainya mereka punya ya ilmu bima wa'adhu bihi, ya maka mereka akan dapat pelajaran gitu. Akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut ya. Mereka tahu orang Yahudi itu Pak, bahwasanya sihir itu adalah buruk, tahu mereka. Namun karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka tetap ya mempelajari sihir tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai di sini selesailah ya surah Al-Baqarah ayat 102. Kita sekarang masuk ya ayat 103-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min 'indillahi khair. Dan kalau ya sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi itu amanu, beriman mereka, wattaqau, dan bertakwa. Jadi kalau seandainya mereka beriman orang Yahudi itu gitu ya, dan bertakwa dan meninggalkan sihir, itu maksudnya kalau takwa itu kan dalam pengertian yang paling sederhana, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau mereka bertakwa, otomatis mereka harus meninggalkan sihir. Karena sihir itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya mereka beriman kata Allah dan bertakwa, lamasubatun min indillah, maka mereka akan mendapatkan masubah, ganjaran pahala dari sisi Allah dengan kebaikan. Jadi mereka akan mendapatkan pahala berupa kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir berkata, yaitu walau annahum, kalau seandainya mereka orang-orang Yahudi itu beriman, walau annahum, kalau seandainya mereka amanu, beriman, billahi, ya kepada Allah, wa rusulihi, dan para rasulnya,
wattaqul maharima, dan mereka menjauhi perbuatan-perbuatan haram, lakana masubatullahi ala dzalika khairan, maka sungguh balasan Allah atas hal itu adalah kebaikan, lahum, bagi mereka. Jadi kalau seandainya orang Yahudi itu beriman ya, dan meninggalkan, menjauhi apa yang Allah haramkan, maka Allah akan balas dengan kebaikan untuk mereka. Ya, mimmastakharu li anfusihim wa radau bihi, dari apa yang mereka pilih untuk diri-diri mereka dan dari apa yang mereka ridho terhadap diri-diri mereka dengannya, yaitu dari sihir itu, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya mereka tinggalkan sihir yang Allah haramkan itu, maka Allah akan berikan ganjaran berupa kebaikan. Ini makna ayat setelahnya ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Pak ya. Jadi Imam Ibnu Katsir ini terkadang menjelaskan suatu ayat, beliau bawakan ayat yang semakna atau yang senada dengan ayat ini. Beliau Imam Ibnu Katsir berkata, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladzina utul ilma, dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kalian, thawabullahu khairun liman amana wa amila salihah, ya, ganjaran atau pahala Allah itu lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wala yulaqqaha, dan tidaklah seseorang memperoleh kebaikan itu ya illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar atau orang yang sabar. Jadi ya hanya orang-orang yang sabar, Pak, yang akan mendapatkan pahala, itu intinya, Pak. Jadi kalau seandainya kita sabar ya dari menahan hawa nafsu kita, sehingga sabar itu Pak ada 3, Pak ya. Para ulama menyimpulkan ayat-ayat hadis-hadis tentang sabar itu, sabar tidak lepas dengan 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, baik perintah Allah yang hukumnya wajib dan yang sunnah. Jadi sabar kita sholat, ya, sabar kita puasa, sabar dalam melaksanakan perintah. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Baik larangan itu hukumnya yang haram maupun yang makruh. Nah, kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dalam menerima musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hidup ini, Pak, pasti kita diuji. Orang semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih. Manusia yang paling besar cobaan itu adalah para nabi. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya dalam kehidupan ini adalah para nabi, Pak. Kita belum ada apa-apanya, Pak. Yang Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya, kalau seandainya kita sekarang mengeluhkan, wih susahnya hidup kita, belum ada apa-apa dengan Nabi. Nabi bahkan pernah ya suatu hari itu tidak makan, Pak. Ditanya istrinya, adakah makanan untuk aku makan? Nggak ada, kata istrinya. Idzan ana shaim. Kalau nggak itu saya puasa sunnah aja. Maka berdasarkan hadis itu, Pak, para ulama menyimpulkan kalau puasa sunnah itu tidak mesti berniat di malam hari. Karena Nabi pernah puasa sunnah tidak berniat di malam harinya. Belum kepikir untuk puasa sunnah gitu ya. Rupanya tidak katik nak dimakan, Pak. Iya, semiskin-miskin kita maka masih mampu juga kita makan, ya kan? Nabi aja pernah tidak makan, Pak. Bahkan Nabi dan sahabat itu disebutkan dalam hadis yang lain pernah makan daun. Iya, pernah makan daun. Bahkan ada sahabat mengatakan, ma akhrajna illal ju'. Tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar, gitu. Jadi memang luar biasa Nabi, Pak, cobaannya gitu. Bukannya Nabi ini orang kere, Pak. Nabi itu ya punya bagian Allah yang telah menetapkan 1/5 dari harta rampasan perang. Ya, bahkan Nabi punya usaha juga. Namun Nabi beda dengan kita, Pak. Nabi lebih mendulukan umat gitu. Punya kekayaan untuk dakwah. Ya kan?
Kalau kita kan enggak ya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Memang luar biasa para rasul itu Pak ya, luar biasa. Namun kita berusaha untuk mengikuti ya sunnah beliau meskipun sesuai dengan kesanggupan kita. Terkadang nggak sanggup pula kita semuanya Pak ya. Iya. Ya, kita baru punya 1 istri Pak. Nabi 8 enggak 9 ya. Banyak yang beliau pikirkan. Beliau harus menafkahi istrinya gitu kan. Beliau juga harus ya menyantuni fakir miskin, banyak. Iya. Maka nggak sanggup memang kita mengikuti 100% nggak sanggup memang Pak. Bukannya nggak mau kita ya, tapi nggak sanggup Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah karena beliau luar biasa keimanannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga Pak ya adalah manusia yang paling bersih hatinya. Iya. Paling bersih hati beliau, pemaaf luar biasa. Ya, beliau diusir dari kampung, Pak. Iya kan? Kemudian dilempari kakinya berdarah hampir meninggal, hampir tewas beliau, iya. Sampai-sampai malaikat pun, Pak, menawarkan bantuan, ya Muhammad, kalau seandainya engkau mau, wahai Muhammad, ya jahat kali itu orang-orang Taif itu kan. Aku akan angkatkan gunung itu, aku akan binasakan mereka gitu. Namun Nabi mengatakan jangan lakukan, ya. Malah Nabi doakan Allahumma di qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya, ya Allah berikan hidayah kaumku itu ya Allah yang mengusirku ya Allah. Orang sekarang enggak diusir dikit udah ayo kita kumpul masa perang kita katanya. Padahal sesama muslim juga. Na'udzubillah Pak ya. Belum mampu kita mengikuti luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu orang enggak egois juga Pak. Walaupun beliau adalah Nabi ya kan. Tapi beliau juga menerima pendapat sahabatnya. Coba Bapak baca cerita ketika perang Khandaq. Siapa sahabat yang berpendapat menggali parit itu? Siapa Pak? Itu pendapat sahabat itu. Salman Al-Farisi. Iya, enggak ada Nabi bilang kamu ini siapa? Saya ini ustadz, enggak ada gitu Nabi bilang ya. Saya ini Nabi loh, utusan Allah, wahyu turun kepada aku, ucapanku adalah wahyu. Enggak ada Nabi bilang seperti itu. Kalau baik diterima juga oleh Nabi. Itu luar biasanya kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang luar biasa kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ikut, Pak. Bahkan Nabi itu ikut menggali lubang. Ya. Bahkan beliau ikut ya membawa tanah itu. Ya kan? Bahkan tubuh beliau juga ya terkena debu tanah itu. Beliau juga ikut menggalinya bersama sahabat dan juga ikut apa Pak? Ya memanggul atau memikul tanah itu, Pak. Ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan kita. Kemudian beliau Imam Ibnu Katsir berkata, wa qad yastadillu biqaulihi walau annahum amanu wattaqau. Maka ya para ulama ya berdalil ya. Sebagian ulama berdalil ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum amanu wattaqau, kalau seandainya mereka ya beriman dan bertakwa, man dhahaba ya, mereka berdalil dengan ayat ini, ayat yang sebelumnya maksudnya Pak ya, yang redaksi yang lengkapnya. Jadi sebagian ulama itu berdalil dengan ayat itu, man dhahaba ila takfiri sahir, yang berpendapat kepada hukum kafir bagi penyihir. Ya. Jadi memang ini ada pendapat ulama Pak ya, bahwasanya penyihir itu Pak kafir hukumnya. Namun telah kita jelaskan tadi sihir yang seperti apa. Karena ada dua Pak ya. Ada sihir yang bekerja sama dengan syaitan, dengan jin kafir. Ini maksudnya. Yang memberikan ritual ya ibadah kepada jin itu, kesyirikan. Ada pula Pak penyihir namun sihir yang menggunakan trik. Ini dosa besar saja karena dia berbohong gitu. Namun yang kafir ini ulama mengatakan
yang menggunakan perantara kesyirikan untuk mendapatkan jasa bantuan daripada jin kan gitu. Kama huwa riwayatun, sebagaimana satu riwayat anil imami Ahmad ibni Hambal, dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan orang pelaku sihir itu Pak ya, kafir gitu. Wa qaulu ta'ifatin, dan satu pendapat dari sekelompok ulama minas salaf, dari kalangan salafus saleh. Jadi yang salafus saleh ini Pak ada para sahabat, tabi'in dan asba'ut tabi'in. Ini 3 generasi ini disebut dengan istilah generasi salaf gitu. Wakilah, dan dikatakan ada pendapat yang mengatakan juga ya Pak ya, bal la yakfur, pelakunya itu tidak dihukumi kafir gitu. Namun dosa besar, akan tetapi dia ada hukum pidananya dalam Islam Pak. Memang dia nggak kafir. Walakin haddahu ya duriba unuquhu. Ya, akan tetapi hukum pidananya adalah dipenggal lehernya gitu ya. Memang sebagian ulama ya, ada di antara ulama yang mengatakan penyihir itu nggak kafir, namun tetap dihukum oleh pemerintah. Namun yang menjalankannya pemerintah Pak. Tapi kalau pemerintah kita tidak melaksanakan, ya udah, tidak boleh Pak ya. Seperti yang sering kami sampaikan, ya pribadi aja memenggal leher penyihir itu nggak boleh. Harus dilaksanakan oleh waliul amri ini Pak. Ya, nggak boleh oleh komunitas tertentu, oleh ormas tertentu, nggak boleh Pak ya. Karena akan kacau, karena memang ada hukum-hukum yang berkaitan dengan darah itu ya. Ini mesti diterapkan oleh ya pemimpin kaum muslimin yang diakui kekuasaannya oleh seluruh kaum muslimin gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Seperti di Arab Saudi, kalau di Arab Saudi ya insya Allah pada hari ini masih Pak ya, ini dilaksanakan hukum ini. Kalau ada tukang sihir ketahuan, ada saksinya, kemudian dia juga mengakui gitu kan, setelah diminta bertobat 3 kali tetap menyihir juga gitu kan, nah ini dikenai nih Pak ya, hukuman ya pancung gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir melanjutkan, 5 rawahu Syafi'i, kemudian apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, wa Ahmad ibn Hambal, kemudian wa Ahmad ibn Hambal, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, an Bajalah bin ya Abdah, dari Bajalah bin Abdah. Ya, jadi Bajalah bin Abdah ini Pak seorang tabi'in. Ketemu dengan sahabat namun enggak ketemu dengan Nabi beliau. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad meriwayatkan dari seorang tabi'in yang namanya Bajalah bin Abdah. Qala, Bajalah bin Abdah berkata, kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab telah menuliskan, yakni menetapkan, ya, aniqtulu, bahwasanya beliau mengatakan bunuhlah, ya penggallah, pancunglah, kan itu bahasa kita. Siapa? Kulla sahirin wasahiratin, setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Nah, jadi memang hukum bunuh bagi penyihir ini Pak, hukuman mati bagi penyihir ini juga ketetapan para sahabat. Di antaranya adalah Amirul Mukminin, khalifah yang kedua Umar bin Khattab, sebagaimana riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah. Kemudian qala, Bajalah bin Abdah berkata, faqatalna salasa sawahira, dan kami telah memenggal, memancung gitu, membunuh 3 penyihir di masa beliau itu. Waqad akhrajahu al-Bukhari, dan riwayat ini juga telah dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari tentang hukuman pancung, hukuman mati bagi penyihir. Imam Bukhari juga meriwayatkan hukuman ini Pak. Fi sahihihi aydan, dalam sahihnya juga. Jadi dalam sahih al-Bukhari ada juga Pak ya, hukuman mati bagi penyihir. Maka penyihir ini bukan hal yang gampang, bukan perkara yang ringan Bapak Ibu. Sama kalau di Indonesia ini Pak, sama dengan orang yang telah mengedarkan bertonton narkoba ya, pengedar kelas kakap, itu kan divonis hakim hukuman mati. Seperti siapa yang kemarin viral itu Pak, ada gembong narkoba Indonesia itu yang dihukum mati itu.
Siapa? Iya, Freddy Muman Pak ya? Iya, iya, Budiman lah ya. Iya, kurang tahu Pak ya. Iya, pokoknya itulah Pak ya, gembong narkoba gitu. Jadi kalau dalam Islam Pak, ya tidak hanya itu yang dihukum mati gitu. Termasuk penyihir. Kalau narkoba mungkin merusak jasmani. Dalam Islam merusak akidah lebih parah lagi. Makanya dalam Islam itu penyihir itu perusak akidah Pak. Banyak orang-orang musyrik gara-gara penyihir, ya kan? Akhirnya orang minta disantet lah, ya minta ini itulah gitu kan, dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Makanya dalam Islam, ya penyihir itu Pak dihukum mati. Ini bukan kata saya Pak ya, saya bacakan aja. Ini kata Imam Ibnu Katsir menukilkan dari siapa? Dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian dari Umar Ibn Khattab, gitu ya. Inilah hukum Islam Pak ya terhadap siapa? Terhadap pelaku sihir. Maka untuk itu ya nggak boleh kita bermudah-mudahan dengan sihir Pak ya. Kalau ada dukun ya di stop ya. Iya. Jangan kita pancung, itu bukan hak kita. Ya minimal kita ingatkan ini tidak boleh Pak. Kalau Bapak dia hidup di masa Umar Pak, Bapak mati Pak gitu ya. Iya. Iya. Sebagaimana Pak dalam tafsir Ibnu Katsir bilang kan, ya kalau di masa Umar bin Khattab beliau memerintahkan untuk memenggal penyihir laki-laki dan perempuan. Itu hukumannya Pak, hukuman Islam. Tapi alhamdulillah kan Bapak di Indonesia belum ada hukuman seperti itu kan gitu. Nah, namun hukuman di akhirat tentu lebih parah lagi gitu ya. Hukuman azab di akhirat itu lebih parah lagi Pak. Karena penyihir ini kan sebagaimana pendapat para ulama sebagiannya kafir gitu Pak ya. Kalau kafir akan disiksa selama-lamanya di neraka kecuali dia taubat ya kembali kepada Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hakadha sahha, dan demikian pula telah sahih anna Hafsah ummul mukminin, bahwasanya Hafsah ini Pak istri Nabi. Anak siapa Pak? Umar ya. Jadi Umar bin Khattab itu salah satu kunyah beliau itu Pak, ya Abu Hafs. Hafs itu kan singkatan dari Hafsah gitu ya. Jadi beliau itu Abu Hafsah. Ya Umar bin Khattab itu. Hafsah itu artinya apa? Kira-kira Pak? Singa itu Pak ya. Singa betina. Nah, kalau singa jantan Asad. Kalau singa betina Hafsah. Ya. Wa hakadha sahih anna Hafsah, dan demikian pula sahih riwayat bahwasanya Hafsah ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, karena setiap istri Nabi itu Pak ibunya kita, maka haram hukumnya dinikahi oleh orang lain ya. Jadi kalau Nabi meninggalkan ada istrinya Aisyah, jadi seluruh istri Nabi itu nggak boleh kita nikahi. Mahram dalam artian tidak boleh kita nikahi. Namun mahram dalam artian berjabat tangan tetap tidak boleh. Berdua-duaan tetap tidak boleh. Seperti itu. Namun mahram dalam artian tidak boleh kita nikahi kan gitu. Jadi ummul mukminin ini Pak, mereka adalah ibu kita. Kalau ibu kita dibilang pezina, marah nggak kita Pak? Marah. Itulah yang dilakukan oleh Syiah itu. Jadi Syiah mengatakan Hafsah ya dan Aisyah itu pezina Pak. Iya. Bahkan mereka mengatakan ibunda kita itu sama dengan istrinya Nuh dan Lut. Karena ayat itu kata Syiah turun kepada Hafsah itu dan Aisyah katanya. Ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberikan perumpamaan orang-orang kafir itu dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nah, ini ayat itu sama kata orang Syiah ya untuk Aisyah dan Hafsah itu. Na'udzubillah Pak. Saya dengar itu. Ini bukan hoax Pak ya, ada datanya. Linknya ada, YouTube-nya. Itu Syiah debat dia dengan Ahlus Sunnah di mana itu? Dia ada debat di jalan gitu ya. Ya ada namanya Street of Dakwah. Jadi dakwah yang di jalan itu. Ya, jadi terkadang ya orang Syiah debat dengan orang Ahlus Sunnah waktu itu. Jadi Syiah ini Pak enak-enak dia. Dia baca ayat,
sesuai dengan hawa nafsunya saja. Katanya ayat itu untuk dari mana pula gitu kan. Nah, itu menyimpangnya sesatnya Syiah tuh Pak ya. Maka nggak boleh kita ya ikut-ikutan sekarang Pak ya, oh Syiah itu mantap juga, nauzubillah ya. Mereka mengkafirkan, bahkan menuduh ibunda kaum muslimin sebagai pezina, naudzubillah. Ini sungguh ya sangat luar biasa kesesatan mereka itu. Maka kita jangan terpengaruh Pak ya dengan pergerakan Syiah itu ya, dengan media-media yang ada. Taib, kita kembali kepada riwayat ini. Jadi telah sahih dari Hafsah ya Ummul Mukminin bahwasanya Hafsah pernah disihir oleh seorang jariyah, anak kecil Pak, oleh seorang wanita. Saharat hajariyatun laha. Beliau disihir oleh seorang wanita budaknya Hafsah ini Pak. Fa amarat biha ya fa qutilat. Maka diperintahkanlah ya oleh Hafsah ya untuk ditegakkan hukum Allah, maka dibunuhlah dan dipenggallah budak tersebut. Nah, dieksekusi gitu ya. Qala al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata, soha, telah sahih hadis an salasati min ashabin Nabi sallallahu fi qatl sahir. Ada 3 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memenggal penyihir. Jadi ada 3 Pak ya, dari sahabat Nabi itu Pak yang pernah mengeksekusi ya penyihir. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, dan ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah sihir ini adalah masalah yang sangat ya harus kita wanti-wanti dan kita jauhkan diri kita dan keluarga kita dari yang namanya sihir Pak. Karena sihir ini luar biasa. Dia merusak ya agama kita, bahkan pelakunya Pak ya sebagian ulama telah menganggapnya telah keluar dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah Bapak Ibu, karena mengingat waktu ya sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.